Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita sedang mempelajari tafsir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr sama dengan surat Al-Mujadilah, yakni Madaniyah, yakni surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Telah disebutkan secara singkat makna Al-Hasyr dan nanti akan datang penjelasan lebih lengkap. Secara makna bahasa sebenarnya Al-Hasyr bisa bermakna al-jala, yakni pengusiran, dan juga bisa bermakna sebagaimana yang antum ketahui, ya, Al-Hasyr maknanya pengumpulan, penghimpunan, ya, sebagaimana Yaumul Hasyr, hari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, dihimpun di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar tempat mereka dikumpulkan. Nah, di hari kebangkitan, ketika mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar di hari Al-Hasyr. Nah, telah disampaikan penamaan surat ini terkait dengan Bani Nadhir karena surat ini turun. Surat ini turun, ya, suratun kamilah, suratun bi asriha, satu surat dari awal sampai akhir terkait dengan Bani Nadhir. Dan telah disebutkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ditanya oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, dan Ibn Abbas menamakan surat ini dengan surat Bani Nadhir. Dinamakan surat Al-Hasyr karena terkait dengan pengusiran Bani Nadhir dari Madinah, ya, dari pinggiran Madinah, dan pengumpulan mereka secara bertahap berkumpul di mahsyar, yaitu di Syam. Nah, nanti akan datang penjelasan lebih lengkap. Baik. Surat ini diawali dengan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan diterangkan makna tasbih, yaitu mensucikan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kesempurnaannya, kemuliaannya, keagungannya, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan cacat. Aib juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari andad, dari tandingan-tandingan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, ya, tandingan. Naam, tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya, karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dari itu semua. Naam, sisi keterkaitan surat diawali dengan ayat ini, yang pada ayat kedua langsung masuk pada kisah Bani Nadhir, pengusiran mereka, keterkaitannya, ilaqahnya dalam memahami ayat ini sebagaimana kata As-Sa'di rahimahullah. Nah, baik. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ayat ini untuk menjelaskan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, perbuatannya, semuanya di baliknya ada hikmah. Nah, termasuk dalam hal ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, amrullah, urusan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengusiran terhadap Banu Nadhir. Pengusiran terhadap Banu Nadhir, dan itu yang pantas buat mereka karena pengkhianatan mereka. Nah, kata As-Sa'di rahimahullah di sini dalam Taisirul Karim Ar-Rahman, faftaha ta'ala hadhihi surata bil ikhbar. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini bil ikhbar, dengan pemberitaan, ya, informasi
anna jami'a ma fis samawati wal ard, bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi tusabbihu bihamdi rabbiha, bertasbih dengan pujian terhadap Rabbnya, wa tunazzihuhu, membersihkannya, amma la yaliqu bi jalali, dari apa saja yang tidak pantas bagi kemuliaan keagungan Allah, wa ta'buduhu, beribadah menyembahnya, wa takhda'u li jalali, tunduk kepada kemuliaan Allah, li'annahu al-azizu, karena dialah Allah al-aziz, alladzi qad qahara kulla syai', yang maha perkasa, yang mengalahkan, menundukkan segala sesuatu, fala yamtani'u alaihi syai', maka tidak ada sesuatu yang terhalangi atasnya, wala yasta'si alaihi musta'sin, dan tidak ada dari hamba yang ingin keluar dari ketetapannya bisa keluar. Al-Hakim fi khalqihi wa amri, dia yang maha bijak, yang maha bijak pada ciptaan-ciptaannya yang dilakukannya dan pada urusan-urusannya seluruhnya. Fala yakhluqu syai'an abatha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Wala yasra'u ma la maslahata fihi, dan Allah tidak mensyariatkan suatu syariat yang tidak ada maslahatnya. Wala yaf'alu illa ma huwa muqtada hikmatih, dan tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali itu memang tuntutan hikmah. Ya, itulah kebijakan yang tepat. Wa min dzalik, di antara yang dilakukan oleh Allah, di antara yang Allah tetapkan dan itu adalah maha bijak, nasrullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah, kemenangan yang Allah berikan bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala alladziina kafaru min ahli kitab, atas orang-orang yang kafir dari ahli kitab, min Bani Nadir, dari Bani Nadir. Hina ghadaru bi rasulihi, ketika mereka melakukan pengkhianatan kepada rasulnya, fa akhrajahum min diyarihim wa awtanihim, maka Nabi alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, dari tempat domisili mereka di pinggiran Madinah, allati alifuha wa habbuha, tempat dan rumah mereka yang mereka telah tinggali selama ini, yang telah mereka kenali dan mereka cintai, namun mereka harus meninggalkannya, ya, diusir oleh Nabi SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu pada ayat berikutnya, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi, yang akhraja, mengeluarkan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Banu Nadir. Banu Nadir, kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, Banu Nadir, kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, hum rahtun minal yahudi min dzurriyyati Harun. Hum rahtun minal yahudi min dzurriyyati Harun. Mereka adalah sekelompok Yahudi
dari keturunan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Kita tahu bersama Nabi Harun akhu Musa, saudaranya Musa alaihissalatu wassalam. Harun adalah nabi dan Musa adalah rasul. Yang diberi kitab adalah Musa, kitab Taurat, dan Harun berhukum dengan kitab Taurat. Dan kaum pengikut mereka disebut Yahud. Ya. Salah satu ahli kitab. Kata Syaukani, nazalul Madinata fi fitani Bani Israel. Mereka turun ke Madinah, turun dan bertempat tinggal di Madinah. Kita tahu bersama Bani Israel tempat tinggal nenek moyang mereka adalah Syam, Palestina. Ya, Palestina, di negeri Syam. Palestina adalah salah satu bagian dari Syam. Nah, Syam luas. Nah, Suria, Palestina dan yang lainnya itu Syam. Nah, Ardus Syam. Tayyib, di Palestina ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang dibangun oleh Ya'qub yang digelari Israel alaihi salatu wassalam. Nah, dan Ya'qub alaihi salatu wassalam punya 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari 12 anak inilah berketurunan menjadi Banu Israel, jumlah kabilah mereka 12. Naam, kita mengetahui bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam membawa lari kaumnya dari kejaran Fir'aun, melintasi lautan untuk menuju Syam. Nah, dan kisah ya yang panjang tentang Bani Israel, yang jelas mereka adalah umat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut ya kekuasaan mereka dan mereka bercerai-berai dikarenakan mereka adalah umat yang selalu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi nabi mereka, rasul mereka. Mereka turun di Madinah, datang ke Madinah, kata Syaukani, fi fitani Bani Israel. Pada masa fitnah-fitnah menimpa Bani Israel, mereka bercerai-berai. Intidharan minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menunggu keluarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka ikuti. Untuk mereka ikuti. Nah, asalnya seperti itu. Namun kenyataannya ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus, mereka tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah tabiatnya orang-orang Yahudi. Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang ke Madinah hijrah, kemudian menata pemerintahan, di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun pertama Hijriyah, tahun ke-1 Hijriyah, menata pemerintahan, ya. Dan di antara yang dilakukan dari penataan pemerintahan itu adalah membuat uhud, perjanjian-perjanjian. Di antaranya perjanjian dengan Banu Nadir, salah satu kelompok Yahudi yang ada dari beberapa kelompok-kelompok Yahudi. Dan ada beberapa kelompok Yahudi yang tinggal di tepi Madinah. Ya. Salah satunya adalah Bani Nadir. Nah, salah satunya adalah Bani Nadir. Yang tinggal di sekitar Madinah. Salah satunya adalah Bani Nadir. Maka Nabi SAW membuat perjanjian dengan mereka bahwa Nabi SAW dengan mereka tidak akan saling memerangi. Nabi tidak akan memerangi mereka,
Ya, mereka tidak akan memerangi Nabi SAW. Dan mereka tidak akan berperang bersama musuh-musuh Nabi SAW untuk memerangi Nabi SAW. Perjanjian disepakati. Kemudian meletus perang Badar, bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nabi SAW meraih kemenangan yang gemilang, menguatkan keyakinan mereka kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Menyusul perang Uhud, ya, menyusul perang Uhud, bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, Nabi SAW dan kaum muslimin kalah. Kalah. Akhirnya mereka berubah pikiran lagi. Kemudian dengan sebab kekalahan Nabi SAW pada perang Uhud, membuat musuh-musuh Islam berani, dan sekian peristiwa-peristiwa mengenaskan ya menimpa Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya. Di antaranya pembunuhan yang dilakukan terhadap 70 qurra, ma'asad, peristiwa mengenaskan, peristiwa tragis yang menimpa sahabat 70 qurra yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibunuh di di Bi'r Ma'unah. Naam. Baik. Nah, hal itu membuat Bani Nadir mulai berpikir yang tidak-tidak. Mulai muncul ya kelicikan mereka dan kejahatan mereka, tabiat asli mereka muncul. Nah, mereka pun berpikir untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah yang membuat muamarah, membuat konspirasi untuk bisa membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu artinya pembatalan terhadap ahad, terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ada dua sebab yang disebutkan oleh ahli sirah. Ada yang menyebutkan bahwa mereka melakukan muamarah untuk pembunuhan Nabi SAW dengan cara mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Muhammad SAW berkumpul dengan mereka di sebuah tempat. Untuk membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada mereka, dan berdiskusi dengan mereka, ya, agar jika mereka mantap melalui penjelasan tersebut, diskusi tersebut, melalui majelis itu, jika mereka mantap, puas, maka mereka akan beriman, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tipu muslihat. Maka kesepakatan pun terjadi. Ya. Mereka pun melakukan muamarah di antara mereka, bahwa masing-masing dari mereka yang akan datang berjumpa dengan Nabi SAW itu membawa khinjar, ya, membawa pisau di balik pakaian mereka. Nah, bukan pedang kan ketahuan panjang, khinjar yakni pendek, macam pisau sangkur, ya, misalnya itu di balik pakaian mereka, itu tersembunyi, tidak ketahuan. Kemudian mereka akan melakukan ibtial, membunuh Nabi SAW secara diam-diam di tempat pertemuan itu. Ya. Dalam keadaan Nabi SAW lengah, kemudian ditikam. Tetapi berita itu terbongkar
informasi sampai kepada Nabi SAW tentang muamarah mereka tersebut, konspirasi mereka itu terbongkar dan sampai informasinya kepada Nabi SAW. Itu artinya pembatalan perjanjian, yaitu pengkhianatan. Nah, maka Nabi SAW menetapkan untuk memerangi mereka, mengusir mereka, agar tidak lagi tinggal berdampingan dengan Nabi SAW di tepi Madinah. Ini sebab yang pertama yang disebutkan oleh ahli sejarah, ahli sirah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan sebabnya adalah Amr ibn Umayyah ad-Damri, salah satu dari 70 qurra yang lolos, ya, pada peristiwa Bi'r Ma'unah tadi yang disebutkan itu. Nah, pada peristiwa Bi'r Sumur Ma'unah, yakni pembunuhan mereka di pengepungan dan pembunuhan, pembantaian terhadap 70 qurra dari sahabat yang diutus oleh Nabi SAW itu terjadi di sekitar Sumur Ma'unah. Ada satu sahabat yang lolos, namanya Amr ibn Umayyah ad-Damri. Amr ibn Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu. Dia berhasil lolos. Dalam perjalanannya, ya, pelariannya itu dia berjumpa dengan dua pria dari Bani Kullab. Dua pria tersebut dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri. Dibunuh, disangka musuh. Amr ibn Umayyah ad-Damri tidak tahu kalau ternyata Bani Kullab ini ada perjanjian, ya, dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi Bani Nadir bersama beberapa sahabat. Nah, bersama beberapa sahabat. Disebutkan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali radhiyallahu anhum bersamanya. Nah, Nabi mendatangi Bani Nadir, minta bantuan kepada Bani Nadir agar membantu Nabi membayarkan diyat, tebusan, ya, dua laki-laki yang dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri, yang harus dibayar tebusannya, ya, tebus nyawanya. Minta bantuan kepada Bani Nadir. Nah, sesuai dengan mitsaq, perjanjian yang ada. Kata Bani Nadir, kami akan melakukan. Ya. Kata mereka, kami akan melakukannya. Ya Abul Qasim, duduk kamu di sini, tunggu sampai kami menunaikan hajatmu, mendatangkan harta yang dibutuhkan untuk membayar diyatnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam duduk menanti di sisi dinding, ya, di sisi dinding salah satu rumah dari rumah-rumah mereka, menunggu di sini. Nah, ternyata mereka ini Banu Nadir berkumpul, ya, melakukan muamarah, konspirasi. Mereka tergoda oleh syaitan, kemudian mereka berpikir untuk membunuh Nabi alaihi wasallam. Ini kesempatan sekarang. Nah, siapa di antara mereka yang siap melakukannya, naik ke atap rumah yang Nabi SAW sedang duduk di sisi dinding di bawah. Nah, naik ke atap rumah, kemudian melemparkan penggilingan ke atasnya mengenai kepalanya, dan dia akan mati. Nah, disebutkan bahwa yang paling jahat di antara mereka Amr ibn Jahash, ya, Amr bin Jahash ini yang mengatakan siap. Nah, ternyata belum sempat mereka melakukan itu, datang Jibril, diutus oleh Allah SWT. Datang Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Rasulullah alaihissalam konspirasi mereka itu. Maka Nabi alaihissalam langsung berdiri, ya, dan langsung pulang ke Madinah dengan cepat tanpa memberitahu sahabatnya. Nah, sahabatnya melihat Nabi alaihissalam tiba-tiba pulang, buru-buru pulang,
Ya, mereka mengikuti, menyusul. Kemudian Nabi SAW memberitakan kepada sahabatnya bahwa mereka telah melakukan konspirasi untuk membunuhnya, dan Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk bersiap-siap memerangi mereka. Nah, mereka akan diusir ya dari Madinah. Nah, dan akan diusir keluar dari Madinah untuk berkumpul di tempat asal mereka, yaitu di Syam, untuk pulang ke Syam. Begitu ceritanya. Baik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, jadi itu tadi ya ada dua pendapat mengenai faktor sebab pengusiran tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyerbu mereka bersama dengan sahabatnya, mengepung mereka, ya, dan mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan. Mereka merasa punya kekuatan, mereka punya benteng-benteng yang kokoh yang bisa melindungi mereka, berlindung di balik benteng mereka, dan mereka dikitari oleh pohon-pohon kurma mereka, kebun-kebun yang penuh dengan pohon-pohon kurma, dan dalam benteng-benteng mereka yang kokoh, mereka merasa tidak akan bisa diusir. Nah, Nabi SAW sudah mengutus utusan kepada mereka. Nah, mengatakan kepada mereka, "Nikhruju minal Madinah," keluar kalian dari Madinah. "Wala tusakinuni fi biha," kalian jangan tinggal berdampingan denganku. Nah, disebutkan Nabi mengatakan kepada mereka, diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan kepada mereka, "Qad ajjaltukum ashran," aku beri kalian kesempatan bersiap-siap 10 hari. "Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu 'unuqah." Barang siapa aku temukan masih ada di rumahnya setelah melewati 10 hari, aku tebas lehernya. Ya, Nabi mengutus pengusiran tersebut, mengirim utusan, ya, pengusiran itu kepada mereka. Tiba, ya, hal itu kepada mereka, mereka bersiap-siap, ya, mereka menyiapkan diri, dan di sini masuk lagi orang-orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul menipu mereka dengan mengatakan kepada mereka, "Kalian jangan takut. Nah, kalian jangan keluar dari rumah-rumah kalian, dari benteng kalian. Saya akan datang membawa pasukan besar untuk menolong kalian. Nah, kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Kalau kalian dikeluarkan, kami keluar bersama kalian." Jangan khawatir, bertahan kalian sampai kami datang. Dan Bani Quraidah, ya, kelompok Yahudi yang lainnya, Bani Quraidah juga akan datang menolong kalian. Dan koalisi kalian dari Ghatafan juga akan datang menolong kalian. Akhirnya mereka berani, tidak jadi keluar. Mereka malah menyiapkan diri untuk perang, membentengi diri, ya, di dalam balik benteng-benteng mereka yang dikelilingi oleh kebun-kebun kurma yang lebat, sambil menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Nabi SAW mengepung mereka. Nah, mereka malah menantang Nabi SAW bahwa kami tidak akan keluar, dan silahkan kamu wahai Muhammad melakukan apa yang kau inginkan. Nah, berdasarkan tadi menjadi berani karena siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin. Maka Nabi SAW pun bertakbir dan menyerbu mereka, dan yang membawa bendera perang adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka pun bertahan di benteng-benteng mereka, ya, melemparkan anak-anak panah mereka, memanahi Rasulullah SAW dan pasukannya, dan melempari mereka dengan batu. Ya, ternyata Banu Quraidah tidak datang, tidak membantu mereka. Banu Quraidah menghindar.
Ya. Kemudian Ghatafan juga mengkhianati mereka. Mereka akhirnya dikepung oleh Nabi SAW sendirian. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak datang-datang. Namanya juga munafik. Nah, tidak datang-datang. Tinggal mereka sendiri. Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk menebang pohon-pohon kurma mereka. Kemudian dibakar. Ya, akhirnya mereka ketakutan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut, rasa gentar pada hati-hati mereka, kendor, ketakutan. Abdullah bin Ubay tidak muncul, Ghatafan juga berkhianat, Banu Quraidah juga menghindar, tidak menolong, mereka sendiri. Pohon-pohon kurma mereka sudah dibakar habis, suasana mencekam. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut, rasa gentar pada hati-hati mereka, akhirnya mereka menyerah. Mereka mengatakan, sudah kami akan keluar. Nah, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang kafir dari ahli kitab, dari Bani Nadir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awalil hasyr, yakni fi awalil hasyr. Ya, untuk yang pertama kali dari hasyr, dari pengusiran mereka dari Madinah. Kenapa ini disebut awalil hasyr? Ini adalah pengusiran awal. Pengusiran awal terhadap orang-orang Yahud untuk meninggalkan Madinah dan agar berkumpul kembali di Syam. Dan Syam adalah ardul mahsyar. Syam adalah ardul mahsyar. Datang dalam hadis, ya, datang dalam hadis yang menyebutkan tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Salah satunya adalah an-nar takhruju minal Yaman api yang besar yang keluar dari Yaman yang mengusir orang-orang ila mahsyarihim, ke tempat mereka dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hari kiamat, yaitu ardus Syam. Nah, jadi ardus Syam, datang hadis menyebutkan bahwa negeri Syam itu adalah bagian bumi yang nanti akan menjadi padang mahsyar di hari kiamat. Nah, jadi ini adalah awal pengusiran Yahud dari Madinah dan ya, penghimpunan mereka berkumpul kembali di Syam, dan itu adalah ardul mahsyar. Pengusiran berikutnya terhadap mereka dilakukan oleh Umar bin Khattab, mengusir orang Yahudi yang ada di Khaybar pada khilafah Umar bin Khattab. Nah, jadi sebagian dari Banu Nadir ini ketika diusir oleh Nabi SAW agar pulang ke Syam, berkumpul di Syam, sebagian mereka ada yang pulang ke Syam. Ya. Ada yang pulang ke Syam dan ada yang masuk bergabung ke Khaybar. Nah, pada catatan sirah, Khaybar juga nantinya digempur oleh Nabi SAW dan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian mereka dibawa kekuasaan Nabi SAW, ya, sampai akhirnya pada zaman khilafah Umar bin Khattab disempurnakan hasyr, jala pengusiran mereka. Mereka diusir oleh Umar, harus meninggalkan Khaybar dan kembali ke Syam, berkumpul semua di sana. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, dan hasyr berikutnya adalah hasyr yaumul qiyamah. Hasyr yaumul qiyamah
hasyr yang terakhir, pengumpulan terakhir, penghimpunan terakhir di Syam adalah di hari kiamat. Semua hamba Allah dikumpulkan di padang mahsyar yang posisinya adalah di negeri Syam. Wallahu a'lam. Nah, mereka mengaitkan seperti itu pada penjelasan tafsir mereka. Nah, sebagian hanya menyebutkan ya bahwa ini adalah awal hasyr, awal pengusiran mereka untuk kembali berhimpun berkumpul di negeri Syam, dan yang terakhir adalah ijla' Umar terhadap mereka, pengusiran Umar terhadap mereka yang ada di Khaybar. Dengan itu bersih, tidak ada lagi Yahudi di Madinah dan semuanya berhimpun kembali ke Syam. Nah, sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan dan mengaitkan pula bahwa hasyr yang terakhir nanti ke padang mahsyar di Syam, karena itu adalah ardul hasyr nanti di hari kiamat. Nah, wallahu alam. Untuk sementara ini, nah, memang karena ada kisahnya yang terkait dengan ayat ini, jadi nah, insyaallah nanti akan semakin mudah memahami tafsir ayat karena kalian sudah dengar nah, kisahnya. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.